sengaja banget pergi ke pasar dan hanya membawa uang 20.000. Ceritanya aku sedang menguji diri sendiri. Apakah aku sudah masuk kategori istri yang tepat selama ini? Kemudian aku mengambil beberapa ikat kangkung dan ternyata kata yang jual harganya ceban. Sebenarnya aku agak-agak nyesel beli kangkung ini. Harusnya aku bisa mendapatkan gretongan dengan cara memetik sendiri di kolam lele milik Pak Sekdes. Tapi berhubung Ngapain motongnya kayak gitu? sekarang sedang tanggal muda dan aku tidak sedang mode berhemat, jadi pakai gunting. Aku sudah merasa menjadi gunting. istri yang tepat karena Satu dengan uang ceban persatu aku sudah kapan mendapatkan kangkung selesainya? sekebun. Kangkung ini aku mandikan dan aku belah-belah batangnya. Sebab aku yakin di dalam batang-batang kangkung ini terdapat makhluk halus yang harus dibuang. Tak lupa aku taburkan bubuk lautan, lalu aku bilas-bilas supaya nanti hasil masakanku tidak keasinan. Kapan makhluk halus di dalam mertuaku kangkung? BM banget pengen makan tumis Yang kangkung ada dengan lintah. pedas. Jadi ceritanya hari ini aku ingin mewujudkan keinginan ibu mertuaku tercinta. Akhir-akhir ini memang ibu mertuaku sudah mulai mengkonsumsi makanan pedas. Karena sepertinya ibu mertuaku sudah melewati trimester yang rawan. Jadi ibu mertuaku sudah kembali ke hobi asalnya, yaitu mengkonsumsi makanan-makanan pedas. Untuk menemani tumis kangkung supaya tidak jomblo, di sini aku menggunakan uang Nggak kembalian kangkung dibuka tadi dulu. untuk membeli tempe. Tempe manja bersama Kulitnya itu langsung dibuka aku panasin dulu, ke dalam pembungkusnya cairan yang itu. tidak bersahabat Daun dengan pisangnya itu air. dibuka Setelah itu dulu. lanjut aja aku kupas-kupas untuk dipotong-potong. Ternyata kalau dipikir-pikir uang 20.000 sangat cukup untuk makan seharian. Kan? Buktinya di sini aku Masih bisa membuat putih. dua menu yang masuk kategori menu sehat. Belum Tapi masak kalau itu. aku boleh jujur, supaya cukup untuk seharian, uang 20.000 ini harus ditemani subsidi dari arah lain. Ya, you know lah, selama ini Pak RT menjadi subsidi tetap dalam hidup. Kalau bukan karena subsidi dari Pak RT, dijamin menu kangkung pedas yang aku buat tadi tidak akan sepedas saudara iparku. Kalau mengingat nasihat dari Markona, menghadapi You saudara kenal lah. ipar yang bermulut pedas harus dengan cara yang ekstra hati-hati. Sebab kita semua pasti tahu kalau saudara ipar yang jahat itu pasti pandai memutarbalikkan fakta. Kalau kita tidak Pedas hati-hati saudara dan pandai iparnya. mencantik, maka bisa jadi kita yang bakal diinjak-injak oleh saudara ipar kita. Diam-diam aku merasa iri dengan Markona, karena Markona masih terbebas dari Nah, kejahatan tunggu dan nih, saudara kelicikan ipar tuh pasti pintar membalikkan Markona fakta saat ini itu. masih sedang mengejar-ngejar Rehan. Jujur Li, aku sangat tidak setuju kalau Ini Markona sampai masa jadian apa dengan curhat Rehan. nih? Sebab aku sangat yakin kalau nanti penyakit Markona bahkan makin menjadi-jadi. Kalian ingat kan penyakitnya Markona? Yang rawan kambuh kalau sudah memasuki masa tanggung bulan. Dan pastinya bakal menjadi-jadi saat sudah memasuki akhir bulan. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu Pak Lurah sempat mau menjodohkan Markona dengan seseorang. Rupanya Pak Lurah sangat perhatian pada warganya dan memikirkan langkah-langkah untuk masa depan warganya supaya bisa menjadi warga yang lebih Kenapa baik. malah Pak Lurah sudah berkoordinasi dengan Pak RT, tapi ternyata info dari Pak RT kalau orang yang bakal dijodohkan dengan Markona itu masih berada di luar jangkauan. Tapi setidaknya masih ada waktu untuk Markona memperbaiki. Kok malah Soalnya kata curhat? Pak RT, rencana perjodohan ini akan dilakukan setelah Lebaran tahun kuda. Ya, sebagai bestie yang baik, aku akan selalu berdoa Masak. untuk Markona. Bingung mau masak apa? Nonton DBM Tapi aja. juga hibah. Aku sengaja banget Kayaknya ini punya dendam pribadi sama kakak iparnya ini.